Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Budi Dharma di studi kasus yang ketiga mata kuliah manajemen keuangan. Tema kita hari ini adalah manajemen modal kerja, sama seperti minggu-minggu sebelumnya. Ini merupakan kelanjutan studi kasus ya. Semoga teman-teman sudah baca studi kasusnya, yaitu masih tentang utut dengan usaha ikan wadernya. Kali ini pembeliannya sebesar 40 juta dan memerlukan biaya sebesar 24 juta. Nah, ini adalah rincian-rincian biayanya ya. Seperti membeli ikan 10 juta, kemudian minyak goreng dan lain-lain sebesar 2 juta, dan kebutuhan biaya-biaya lain seperti biaya tenaga kerja. Semoga teman-teman membaca dulu case study-nya dengan baik. Oke, kita next ya. Sebelum kita membahas tentang studi kasusnya, kita bahas dulu ya key konsep yang ada di dalam studi kasus kali ini. Yang pertama adalah tentang working capital management, yaitu manajemen modal kerja yang merupakan kemampuan perusahaan untuk mengelola aset lancar dan kewajiban lancar. Ini tujuannya agar menjalankan operasional harian dari usaha dengan lancar. Working capital management ini merupakan salah satu ukuran kesehatan dari organisasi. Nah, yang diukur adalah arus kas. Sebenarnya arus kas kita sudah bahas ya di sesi sebelumnya, di studi kasus yang kedua. Semoga teman-teman bisa mengingatnya dengan baik. Kemudian elemen-elemen yang paling penting nih di dalam working capital management. Yang pertama adalah cash flow timing. Nah, karena cash flow itu adalah aliran kas ya, maka ada unsur waktu juga di dalamnya. Di mana unsur waktu ini muncul karena adanya gap atau selisih antara ya harapan uang masuk dan harapan uang keluar. Nah, ketika uang masuknya mengalami delay atau terlambat begitu ya, sedangkan uang keluarnya harus cepat, maka di sini muncul yang disebut dengan cash flow timing. Kemudian ada liquidity risk. Nah, ini adalah salah satu turunan dari manajemen keuangan, yaitu terkait dengan potensi gagal produksi karena kekurangan dana operasional. Jadi, operasional itu bisa terganggu karena risiko, ya kan? Nah, salah satu risikonya itu ya liquidity. Uang yang ada di kantong tidak cukup untuk membayar kebutuhan jangka pendek, seperti kebutuhan membeli bahan baku misalkan ya. Nah, ini akan mempengaruhi produksi. Kemudian ada working capital gap. Nah, ini adalah selisih waktu antara nilai uang yang masuk dan uang yang keluar. Hubungan dengan cash flow timing adalah working capital gap dasar dari penentuan cash flow timing. Nah, working capital gap tidak merujuk kepada waktu kapan dibutuhkannya, tetapi menunjukkan selisihnya. Ya. Kemudian ada financing option. Nah, ini sudah dipelajari dari studi kasus yang pertama ya kan. Semoga teman-teman masih ingat ya. Financing option ini adalah sumber-sumber keuangan lain ya. Bisa hutang di BPR, masih ingat ya teman-teman ya. Bisa pinjam dari teman, bisa minta DP dari si calon pembeli, atau bisa jadi minta barang duluan nih ke supplier. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari financing option. Dan yang terakhir adalah decision making. Nah, saya berharap teman-teman ketika mengerjakan studi kasus ini adalah memberikan keputusan nih dengan ya pakai data lah, simulasi dan sebagainya. Oke, kita langsung ke studi kasus ya. Langkah pertama adalah menganalisis keuangannya ya. Yang pertama adalah prospek. Nah, prospeknya adalah 40 juta nih, uang yang akan diterima, tapi 3 bulan yang akan datang. Sedangkan total produksi kita udah tahu 24 juta. Nah, breakdown-nya seperti ini. 10 juta beli ikannya, dan ini harus tunai. Nah, ini nanti keterangan harus tunai ini bisa
negosiasi ya, walaupun tulisannya di sini adalah harus tunai. Kemudian minyak dan bahan, ini 2 juta boleh tempo. Nah, boleh tempo ini kita berharapnya temponya ya 3 bulan lah ya kan, biar supaya sama dengan order penjualan. Sedangkan sisanya 12 juta itu adalah tenaga kerja dan lainnya. Sebenarnya tenaga kerja juga pada dasarnya bisa di-delay, tapi delaynya kan nggak mungkin sampai 3 bulan ya kan. Paling banter di-delay-nya selama 1 bulan. Itulah mengapa kebanyakan kita kalau bekerja di perusahaan begitu kan, gajian kita kan 1 bulan setelah kita bekerja. Nah ini ada hubungannya nih dengan analisis keuangan sederhana dari perusahaan. Teman-teman udah tahu lah nih ya kenapa kita digajinya setelah masuk. Kemudian langkah berikutnya adalah mendefinisikan masalah. Ada 3 masalah yang akan kita bahas. Yang pertama adalah likuiditas, kemudian ada cash flow mismatch, yaitu ya tadi ya, ada pendapatan yang akan diterima nanti. Kemudian ada ketergantungan pemasok. Ketergantungan pemasok ini juga merupakan salah satu bagian penting di dalam bisnis ya, karena bisa jadi kalau kekuatan pemasok itu lebih tinggi dari kita sebagai pebisnis. Contohnya nih misalkan, yang mau beli ikan wader banyak, sedangkan yang menjual ikan wader itu sedikit gitu kan. Maka pemasok atau orang yang memiliki ikan wader itu punya bargaining yang lebih tinggi daripada si pembeli. Nah ini agak repot jadinya. Repotnya bagaimana? Bisa jadi dia tidak akan memberikan kita hutangan. Nah, lain cerita kalau sebaliknya nih, kita lebih tinggi daripada supplier. Misalkan eh, apa ya? Misalkan kita mau beli pensil misalkan gitu ya. Yang jual pensil kan banyak ya. Banyak ya kan ada banyak supplier. Sedangkan yang membutuhkan pensil bisa jadi jumlahnya sedikit. Maka dari itu ketika kita order pensil, supplier akan dengan senang hati menjualnya walaupun kita bayarnya tempo. Bahkan bisa jadi 3 bulan temponya. Ya, begitu ya. Berikutnya adalah solusi. Ya, nah, ada beberapa solusi yang ditawarkan nih. Yang pertama adalah negosiasi, kemudian cari pendanaan jangka pendek, kemudian ajak mitra. Negosiasi ini ya dengan pemasok, tapi ya saya katakan tadi ya, kalau tenaga kerja paling banter 1 bulan lah, nggak mungkin kita bayarnya 3 bulan ya. Paling ya petaninya atau yang pemilik ikan wadernya nih yang bisa kita nego. Yang paling reliable ya memang cari pendanaan jangka pendek. Bisa hutang di DPR misalkan atau koperasi atau menghutang ke teman. Dengan bunga 2-3% per bulan itu masuk akal ya. Interestnya 2%. Kalau 3% misalkan 3% kali 12 36 ya. Masih masuk akal lah. Kemudian yang ketiga nih yang paling enak nih, ajak mitra, ya kan, ajak mitra atau investor. Nah, yang keempat adalah meminta DP dari pembeli. Misalkan minta DP 25-50% dari pembeli. Nah, ini sebenarnya memang saya kalau di posisi yang seperti ini, melihat jangka waktu pembeliannya 3 bulan ya, meminta DP kepada pembeli ini merupakan hal yang dianjurkan sekali. Karena begini, DP itu selain membantu kita mengurangi cash flow, juga mengikat. Sifatnya memberikan pengurang risiko ya, pengurang risiko. Nah, semakin besar DP yang kita dapatkan, maka risiko yang kita peroleh dari project bisnis ini juga akan semakin mengecil. Nah, ini rencananya, misalkan kas pribadi ada 10 juta nih, saat ini punya 10 juta, maka kalau pinjam BPR 3 bulan, estimasi 12 juta, bunganya 3 bulan ya 720.000 ya. Nah, ini dengan asumsi bunganya 2% per bulan. Kemudian kalau kita pakai pendanaan teman nih 12 juta, maka laba bersihnya jadi 16 juta. Ya kan laba bersih 16 juta, nah bagi hasilnya 4,8. Nah, kalau kita misalkan dapat DP 50%, nah ini tidak perlu negosiasi karena ini udah cukup jadinya. Udah cukup ya. Karena tadi kan kebutuhannya 24 juta ya.
Kalau kita dapat 20, kemudian uang kita punya 10, ya kita sudah bisa bayar semuanya dengan baik lah gitu ya. Oke, nah setelah itu kita perlu simulasi. Itu tadi ya, decision making itu tidak hanya penggambaran data-data, kemudian kita deskripsikan, kemudian kita eh, kasih keputusan. Tidak seperti itu. Setidaknya harus ada hitungan matematisnya. Nah, hitungan matematisnya ini berada di simulasi nih. Misalkan nih, pakai kas pribadi plus pinjaman BPR. Nah, laba bersihnya 15.280.000. Bunganya tadi 720.000 ya, teman-teman ya. Nah, kemudian kalau kas pribadi plus investor bagi hasil 30%, labanya 11.200.000. Masih cukup besar. Tapi kalau kas pribadi plus DP pembeli 50%, laba bersihnya paling besar. Ya, labanya paling besar. Nah, kalau misalkan kas pribadi plus DP 25%, kemudian sisanya pinjam BPR, nah ini keuntungan laba bersihnya 15.400.000. Nah, sebenarnya dari hasil simulasi ini, maka kita akan lihat meminta DP kepada eh, investor ini menjadi satu emas ya, satu ya keniscayaan. Jadi keputusannya yang bisa kita ambil kali ini adalah ya kita harus punya will nih meminta DP kepada calon pembeli ya agar lancar lah ya, agar lancar. Oke, sampai di sini teman-teman. Semoga teman-teman sekalian memahami apa yang kita pelajari dengan baik dan bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam bisnis yang teman-teman mau buat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.